Hai adik-adik, yuk belajar tentang sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui komik digital, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sebelum belajar, yuk kenalan dulu. Hai, aku Riri. Aku Kak Ani. Dan aku Sisi. Sebelum kita memulai belajar, perlu kalian ketahui petunjuk penggunaan komik digital, yaitu pertama, mulailah membaca komik dari awal yang memuat judul dan identitas komik digital. Kedua, bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh di komik digital. Ketiga, simak dan pahami percakapan dari tokoh. Pada hari Minggu, saat perjalanan berlibur ke puncak, tiba-tiba mobil mati. Ya Tuhan, ceroboh sekali kakak sampai lupa mengisi bensin mobil ini. Padahal dari kemarin kakak tahu bensinnya lagi sedikit. Karena itu kita sekarang jadi kehabisan bensin di tengah jalan yang dikelilingi hutan ini. Wah, aku tidak pernah membayangkan. Kehabisan bensin di tengah jalan seperti ini saja sudah susah. Bagaimana kalau bensin yang ada di dunia ini habis ya? Riri, kamu ini suka sekali memikirkan hal yang tidak akan terjadi. Sisi, apa yang dikatakan Riri itu suatu saat akan terjadi. Persediaan bensin kita memang akan habis. Kenapa bisa habis, Kak? Ya, tentu bisa. Karena bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat habis. Lalu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, Kak? Sumber daya alam adalah benda-benda yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Wah, alam ini kan sangat luas. Pasti banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Tentu saja, namun agar lebih mudah dipahami, secara umum sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bensin yang berasal dari pengelolaan minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain itu, batu bara, emas, dan barang tambang lainnya juga merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa tidak dapat diperbaharui dan bisa habis? Karena manusia selalu menggali sumber daya alam dari perut bumi, sedangkan sumber daya alam yang ada di perut bumi itu butuh waktu yang lama untuk membentuknya kembali. Jika ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berarti ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dong. Tentu saja Sisi, lihat saja di sekeliling kita sekarang. Memangnya ada apa di sekeliling kita? Aku cuma melihat tumbuhan dan beberapa hewan saja. Iya, tumbuhan dan hewan itu yang dimaksud sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat atau membentuk kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang lain yaitu tanah dan udara kan Kak? Benar Riri, yang termasuk ke dalam sumber daya alam dapat diperbaharui yaitu ada tumbuhan, hewan, tanah, air, udara, dan matahari. Namun, walaupun dapat diperbaharui, tetap diperlukan tanggung jawab dalam pemanfaatannya. Aduh, aku masih tidak mengerti.
Jadi, apa bedanya antara kedua sumber daya alam tersebut? Jadi, secara singkat, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis walau terus digunakan karena selalu mengalami proses pembentukan kembali dalam waktu yang relatif cepat. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika terus digunakan karena proses pembentukan kembali memakan waktu yang sangat lama. Oh, begitu ya, Kak. Supaya lebih jelas, kakak akan jelaskan macam-macamnya. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, terdiri dari hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. Itu berarti benda selain termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi menjadi 3, yaitu barang tambang, sumber energi yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Barang tambang logam yang terdiri dari tembaga, bauksit, besi, timah, emas, perak, dan barang tambang industri seperti kapur. Bagaimana Sisi? Apakah sekarang kamu sudah mengerti? Iya, Riri, sekarang aku sudah mengerti. Baguslah kalau begitu. Sumber daya alam di Indonesia memang banyak ya, tapi aku jadi bingung apa saja manfaat dari sumber daya alam tersebut. Tentu saja banyak manfaatnya Sisi. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sumber daya alam tersebut. Misalnya saja digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, rumah, serta peralatan-peralatan lain. Semua itu diambil dari sumber daya alam yang ada di muka bumi dan dari dalam perut bumi. Pemanfaatan sumber daya alam untuk bahan pangan seperti kedelai untuk membuat kecap, tahu, tempe, dan susu. Gandum untuk membuat roti dan sapi diambil susu dan dagingnya. Pemanfaatan sumber daya alam untuk bahan pakaian seperti bulu domba digunakan sebagai bahan kain wol, serta kapas digunakan untuk membuat kain katun. Emas dijadikan sebagai perhiasan. Wah, aku baru sadar, ternyata sumber daya alam benar-benar bermanfaat ya. Selain itu, sumber daya alam seperti belerang bisa digunakan untuk bahan obat-obatan, matahari berguna untuk proses fotosintesis, penguapan, dan penerangan, air untuk minum, tanah sebagai lahan pertanian, dan udara digunakan untuk proses pernapasan, dan minyak bumi sebagai bahan bakar. Setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka kembali ke tepi jalan tempat mobil mereka berhenti. Ya, kalau membahas sumber daya alam memang tidak ada habisnya. Lalu, bagaimana caranya kita melanjutkan perjalanan ke puncak? Sampai kapan kita berada di jalanan yang dikelilingi hutan ini? Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara mobil. Ketika akhirnya mobil itu muncul dan berhenti, ternyata Dodo teman Kak Ani. Loh, Ani, kenapa berhenti di sini? Iya Do, mobil kami kehabisan bensin. Untunglah aku selalu membawa persediaan bensin jika berpergian ke puncak. Ini silakan kamu pakai saja persediaan bensinku, Ani. Terima kasih Dodo, syukurlah kamu lewat. Hore, akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya Kak Ani, Sisi, dan Riri berhasil melanjutkan perjalanan dari jalanan sepi yang dikelilingi oleh hutan tersebut. Walau kesialan menimpa mereka, tetapi mereka juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya.